sudah sobek, biasanya harus diganti dulu. Kalian ya, memang harus diganti. Harus hati-hati Tom Haye. Laga berlangsung dengan tensi sangat tinggi. Johnny Johnson puji setinggi langit Boyan Hodak. Laga super seru baru saja tersaji antara Bali United versus Persib Bandung dalam laga pekan ke-11 Super League 2025-2026. Persib yang datang dengan modal positif, tak ingin kehilangan poin begitu saja, meski secara matematis sulit untuk mengalahkan Bali United di kandang sendiri. Meski begitu, Persib tak gampang untuk menyerah. Mereka mencoba mengeluarkan kemampuan terbaiknya hingga membuat Bali United cukup kerepotan. Yaps, permainan dengan tempo cepat langsung tersaji sejak menit pertama. Bali United langsung mengandalkan kecepatan dari sisi flank, sedangkan Persib Bandung lebih memilih tampil lebih tenang, meski sentuhan awalnya kurang meyakinkan. Namun peluang pertama di laga ini justru didapat Persib usai bola liar tercipta di dalam kotak penalti Bali United. Federico Barba yang lebih dekat dengan bola sukses mengeksekusinya, namun bola sepakannya belum tepat sasaran. 15 menit permainan berjalan, Persib Bandung terlihat kesulitan dalam membongkar pertahanan Bali United. Hingga akhirnya, Mark Locke dan kolega mulai menunjukkan kreativitasnya lewat kecepatan kedua sayap. Skema ini cukup berdampak karena laju serangan Persib lebih deras. Pada menit ke-20, Persib mendapatkan peluang usai Tom Haye mendapatkan ruang tembak yang ideal dari luar kotak penalti. Akan tetapi, bola sepakan yang dilepaskan Tom Haye masih dimentahkan Mike Houtmeyer. Setelah itu, laga pun semakin hidup. Namun, ada situasi tak terduga datang pada menit ke-35, sebab Tom Haye tiba-tiba mendapatkan kartu kuning. Terlihat Tom Haye membuka bajunya karena ada robekan di bagian kerahnya. Reaksi Tom terlihat cukup mengkhawatirkan meski ia selamat dari kartu kuning kedua. Ketegangan ini berlanjut hingga beberapa menit kemudian. Tiba-tiba wasit Irfan Wahyu berlari mengarah ke bench Persib. Ia langsung mengambil kartu kuning untuk ditujukan kepada Boyan Hodak. Menit ke-40, giliran Teja Paku Alam yang sukses menahan dua peluang beruntun dari Boris Kopitovic dan Rahmat Arjuna. Tak lama berselang, Mike Houtmeyer juga menunjukkan kualitasnya dengan menghalau bola sepakan terukur yang diambil Ramon Tengke. Laga ini jelas bisa dibilang laga paling seru pekan ini, sebab tensi yang begitu tinggi dan drama di lapangan maupun di pinggir lapangan menghiasi pertandingan kali ini. Boyan Hodak yang mempunyai para pemain cepat dan kreatif mampu membuat lini pertahanan Bali United sangat kewalahan. Terlepas dari hasil laga tersebut, pelatih Bali United, Johnny Johnson, bicara mengenai sosok Boyan Hodak, yang saat ini menangani tim Persib Bandung. Secara tak terduga, Johnny Johnson memuji Boyan Hodak yang menurutnya merupakan pelatih berpengalaman dan sudah menorehkan prestasi di sepak bola Indonesia. Hal itu terbukti dengan membawa Persib Bandung meraih 2 gelar juara di kompetisi Liga 1 secara beruntun dan menjadikannya pelatih asing pertama yang menorehkan prestasi tersebut di skuad Maung Bandung. Selain itu, dalam menyusun komposisi tim, Boyan Hodak bisa mendatangkan banyak pemain berkualitas. Dengan demikian, pelatih asal Kroasia ini bisa membangun Persib menjadi tim kuat. Menurut saya, Boyan Hodak dengan 2 gelar juara di Persib dalam 2 tahun terakhir ini, pasti dia pelatih hebat. Tak hanya itu, dia juga memiliki pemain-pemain yang bagus. Dan kalau kita invest ke pemain yang bagus, itu akan membantu tim, ungkap Johnny Johnson. Lantas pertanyaannya, bagaimana tanggapan para bobotoh mengenai penampilan Persib hari ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. JJ ngoceh terus saat diundang podcast hingga singgung pemain timnas Indonesia. Respons Eliano Reinders sangat berkelas. Pemain serbabisa Persib Bandung, Eliano Reinders memberikan respons menohok terkait ucapan mantan penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia JJ. Ketika itu JJ bercerita bahwa Sintayong katanya sedikit menyesal memasukkan Eliano Reinders saat Timnas Indonesia unggul atas Bahrain. JJ yang kini banyak beraktivitas di Indonesia terkadang menceritakan bagaimana percakapan Sintayong saat di ruang ganti skuad merah putih. Hal itulah yang dilakukan JJ kala memenuhi undangan podcast Bicara Bola beberapa waktu lalu. Seperti biasa, topik seputar Timnas Indonesia masih dibahas. Akan tetapi, ada pernyataan JJ yang dianggap menimbulkan kontroversi.
yaitu klaim dirinya atas perkataan Sintayong yang sedikit menyesal mainkan Eliano Reinders. Sontak statement ini menjadi bola liar di kalangan supporter timnas Indonesia. JJ pun yang dianggap membuat gaduh langsung klarifikasi dan minta maaf. Di sisi lain, Eliano akhirnya angkat bicara terkait pernyataan JJ yang membawa-bawa namanya seolah dibenturkan dengan Sintayong. Eliano yang sudah mencatatkan 7 penampilan dan 1 gol untuk timnas Indonesia pilih bersikap masa bodoh terhadap ucapan JJ tersebut. Saya tidak mau berbicara apapun mengenai itu. Saya hanya ingin menunjukkan diri saya sendiri dan fokus untuk Persib. Jadi apa yang saat ini sedang terjadi, saya tidak peduli, ungkap Eliano Reinders. Sebelumnya, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak mengaku muak mendengar tingkah JJ yang menyinggung Eliano Reinders. Menurut Boyan Hodak, JJ hanya berbicara omong kosong. Padahal Eliano sudah membuktikannya di Persib Bandung maupun timnas Indonesia. Boyan Hodak bahkan menyarankan agar JJ sebaiknya bicara sesuai kapasitasnya sebagai seorang penerjemah, bukan bagian kepelatihan dari timnas Indonesia. Bukan pelatih asal Belanda, legenda timnas ini minta PSSI rekrut Jurgen Klopp jika ingin ke Piala Dunia. Mantan pemain timnas Indonesia, Atep Rizal, menilai Jurgen Klopp merupakan sosok yang paling ideal mengisi kursi pelatih yang kini tengah kosong usai perpisahan dengan Patrick Kluivert. Menurut Atep, Indonesia sebaiknya menunjuk pelatih asal Jerman karena negara tersebut dikenal memiliki pendekatan taktik yang modern dan disiplin yang tinggi. Atep menegaskan pembangunan tim nasional Indonesia harus dilakukan secara sistematis dan berbasis ilmu pengetahuan sepak bola modern, bukan sekadar popularitas pelatih. Menurut saya, kita harus mencoba memilih pelatih Jerman. Alasannya karena mereka sudah memahami karakter pemain Indonesia saat ini, terutama yang banyak berasal dari naturalisasi. Tidak perlu pelatih Belanda lagi jika profil dan prestasinya tidak sesuai. Pelatih baru harus punya level yang lebih tinggi daripada Sintayong dan Patrick Kluivert. Jangan sampai kita turun kelas, ungkap Atep Rizal. Dalam pandangannya, sosok Jurgen Klopp merupakan contoh ideal dari kriteria yang diinginkan. Pelatih asal Jerman itu dikenal lewat filosofi gegenpressing, gaya bermain menekan tinggi yang agresif dan efisien. Meski begitu, Atep juga realistis bahwa mendatangkan Klopp bukan perkara mudah. Namun ia berharap PSSI tetap mencari pelatih dengan level mendekati sang pelatih legendaris itu. Ya, contohnya Jurgen Klopp. Dia masih bebas dan belum melatih tim manapun sejak meninggalkan Liverpool. Kalau PSSI bisa mengundangnya, itu akan luar biasa. Kalau biayanya terlalu tinggi, cari yang setidaknya tidak kalah dari Klopp dalam hal kemampuan dan prestasi, jelas Atep Rizal. Sejak resmi berpisah dengan Patrick Kluivert, posisi pelatih kepala tim nasional Indonesia memang masih belum terisi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan dan akan mencari kandidat terbaik untuk memimpin skuad Garuda. Karena itu, Indonesia tidak akan menjalani pertandingan pada FIFA Matchday bulan November demi fokus menemukan sosok yang paling tepat. Sementara itu, Jurgen Klopp saat ini menjabat sebagai kepala sepak bola global Red Bull Group, sebuah posisi strategis di luar lapangan yang ia ambil setelah meninggalkan Liverpool pada 2024. Klopp dikenal sebagai salah satu pelatih paling berpengaruh di sepak bola modern. Ia pernah membawa Borussia Dortmund meraih 2 gelar Bundesliga dan 1 DFB Pokal, serta mengantarkan Liverpool menjuarai Liga Champions 2019, Liga Premier Inggris 2020, dan Piala Dunia antar klub FIFA. Menariknya, Klopp sempat membuka kemungkinan untuk kembali ke dunia kepelatihan, termasuk kembali ke Liverpool suatu hari nanti. Dengan reputasi sebesar itu, wacana Atep Rizal untuk mendatangkan klub terdengar ambisius. Tetapi tak sedikit yang menilai langkah berani semacam ini bisa menjadi awal perubahan besar bagi sepak bola Indonesia.